Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin dari SMP Negeri 5 Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini ingin saya jelaskan terkait dengan tugas koneksi antar materi modul 1.2 Cekerot. Setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut ini ada beberapa hal yang saya dapati dalam proses pembelajaran tersebut. Sesuai dengan tugas yang diminta 4P pada koneksi antar materi 1.2 ini, yang pertama, P yang pertama adalah peristiwa. Di sini momen yang paling menantang saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 hingga 1.2 adalah yang selama saya melakukan pembelajaran mandiri, di mana proses pembelajaran mandiri ini sangat menguras tenaga karena belum terbiasa dan membuat aksi nyata pada modul 1.1 dengan penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, hal yang menantang bagi saya adalah mempelajari modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak baik melalui LMS, kolaborasi pemahaman, eksplorasi, dan elaborasi yang kesemuanya itu memerlukan tantangan untuk fokus dan serius dalam pemahaman nilai dan peran guru penggerak. Nah, kaitannya antara modul 1.1 hingga modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan dan pengajaran yang konsepnya adalah menuntun. Jadi hal ini selaras dengan nilai guru penggerak yang berakar pada keberpihakan guru terhadap murid. Yang kedua, peran guru penggerak yang berupa menjadi pemimpin pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya P yang kedua adalah perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang murid yang memang miskin ilmu dan perlu belajar lebih banyak mengenai nilai dan peran guru yang semestinya ada di dalam diri seorang guru. Nah, kemudian saya merasa ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam cara pandang saya terhadap murid, terutama konsep berpihak yang mana konsep keberpihakan ini harus berpihak kepada murid. Intinya, saya harus menjadi seorang pembelajar sejati. Nah, P yang ketiga adalah pembelajaran, di mana proses ini adalah proses dengan pertanyaan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru dengan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan yang berfokus pada guru saja, artinya adalah teacher center. Yang kedua, memaksakan siswa untuk mampu menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan pembelajaran yang orientasinya pada KKM dan kognitif saja. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu. Yang pertama, harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, mampu mendorong terjadinya kolaborasi antara teman rekan sejawat, antara pimpinan, kepala sekolah, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan pada diri murid. Yang keempat, menggerakkan komunitas belajar guru seperti komunitas belajar atau kombel ataupun MGMP yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, yang terakhir ini sudah sampai momen yang terakhir, yaitu P yang keempat, penerapan ke depan atau rencana saya ke depan. Nah, pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk penguatan nilai dan peran guru sebagai guru penggerak ialah yang pertama, mengikuti pelatihan atau pendidikan di berbagai kegiatan secara mandiri maupun berkelompok untuk menambah wawasan keilmuan dalam pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, orang tua, wali murid yang ada dan yang lainnya dalam peningkatan proses pembelajaran pada diri murid itu sendiri. Yang terakhir adalah berinovasi dalam penggunaan teknologi, pemanfaatan media, dan metode yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Terima kasih.